Presiden Joko Widodo seakan tak ingin warganya panik berlebihan menyikapi wabah virus corona. Di media sosialnya, Jokowi tampak getol meredam kecemasan. Dengan mengunggah pesan bergambar layaknya komik, Jokowi berpesan boleh khawatir atas virus corona, tapi tidak perlu panik. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Pesan Jokowi itu pastinya bukan tanpa dasar. Tentunya tak terbayang bila mal-mal jadi sepi, tempat hiburan tanpa pengunjung, hingga agenda pertunjukan batal karena ketakutan yang berlebihan. Toh semua dirugikan. Kepanikan berlebih terhadap corona dapat mematikan kota. Usaha lesu diikuti spekulan mencuri celah untung hingga interaksi warga yang terganggu. Pemerintah kini pun tengah terus berupaya meyakinkan semua kalangan bila negara hadir untuk menangkal corona. Bahwa kita hadir ketika masyarakat membutuhkan, masyarakat jangan panik, rakyat jangan panik, ya, kita berusaha yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi kita harus bersatu. Ya, kita tidak bisa melarang orang panik, tapi kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita siap, bukan? Kalau dilarang orang panik nggak mungkin. Cuman kita ingin memberikan, ya kan, secara transparan, ya, dengan fakta dan data. Di belahan dunia, corona memang tengah menjadi momok. Italia telah mengumumkan penutupan seluruh negara untuk memerangi wabah virus corona. Roma mengumumkan 9.172 kasus positif virus corona dengan 463 orang meninggal dan 724 orang dinyatakan sembuh. Selama masa penutupan, pemerintah melarang kegiatan yang menarik massa dalam jumlah besar, termasuk kompetisi olahraga Serie A. Selain itu, perjalanan warga dibatasi. Warga diminta tetap berada di rumah. Pemerintah pun melarang segala bentuk hiburan malam hari. Tak hanya di Italia, di Korea Selatan, agenda pertunjukan dan hiburan juga dibatalkan. Iran kini pun dilanda kepanikan setelah kasus corona tak terbendung. Lantas, bagaimana Indonesia? Kementerian Kesehatan telah mengumumkan pasien yang terkonfirmasi virus corona COVID-19 hingga tertanggal 9 Maret 2020 melonjak drastis. Pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Pasien ini memang masuk di rumah sakit sudah dalam keadaan sakit berat karena memang ada faktor penyakit yang mendahuluinya, diantaranya adalah diabetes, hipertensi, kemudian hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menaun yang sudah cukup lama diderita. Pemerintah pun kini waspada dengan masuknya warga negara asing dari sejumlah negara seperti Iran, Korea Selatan, dan Italia. Larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk seluruh pendatang travelers dari Iran, Italia, dan Korea Selatan,
Di Jakarta, Gubernur DKI Anies Baswedan tampaknya lebih mawas. Anies terlihat begitu serius menanggapi corona hingga tak takut dampaknya bagi ekonomi masyarakat kota. Anies meniadakan sementara kegiatan yang melibatkan interaksi massal seperti Car Free Day, pertandingan olahraga hingga ajang balapan Formula E. Demi menjaga keselamatan, demi memastikan kesehatan warga Jakarta, karena kita menempatkan kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama, maka kita memutuskan untuk menunda pelaksanaan Formula E di bulan Juni. Waktu pelaksanaannya akan dibahas kemudian. Pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan kesiapan peralatan deteksi corona di pintu masuk bandara, pelabuhan, dan tempat umum seiring kampanye agar warga tidak takut dan panik.